Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Haji Nurholis SAG MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat nih Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada Maghrib Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur, marilah kita senantiasa limpahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kajian rutin pada Maghrib dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang kami hormati, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang mana minggu lalu atau hari Ahad tepatnya sudah membahas seputar puasa Ramadan, dan malam hari kita akan melanjutkan di bagian yang kedua di ayat ke-184 sampai dengan 185. Karena tema ini sangat menarik berkenaan dengan ibadah yang nanti kita akan jalani di bulan puasa atau di tanggal 2 April nanti. Baik, untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya mari kita simak dan perhatikan tema yang akan disampaikan oleh beliau seputar puasa Ramadan yang bagian kedua, tafsir surat Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Nurholis SAG MAG, dipersilahkan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatu wassalaman alaika ya Habiballah, fa aqulu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Sekali lagi puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Kita bisa bertemu kembali, bermuajahah dalam kajian tafsir kita, dan mudah-mudahan beriring ridha Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari bisa menambah pengetahuan buat kita. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua tentang ayat-ayat terkait dengan puasa. Nah, kita akan bahas tentang beberapa ketentuan puasa di ayat 184, dan nanti mudah-mudahan bisa kita lanjut pada ayat yang ke-185. Sebagaimana biasa, kita akan bacakan ayat yang akan kita jelaskan nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti sudah disampaikan, sebenarnya ayat ini sudah selintas kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada hari Ahad, sebagai kelanjutan dari tafsir ini yang nanti bisa dibuka kembali oleh para jamaah bagi yang tidak mengikutinya melalui YouTube, kanal YouTube Islamic Center. Baik, kita akan coba ulang beberapa penjelasannya. Jadi ayyam ma'dudat, yaitu hari-hari yang tertentu gitu ya. Jadi jumhur ulama tafsir ini menegaskan bahwa frasa yaitu pada beberapa hari tertentu, ayyam ma'dudat, itu dimaksudkan adalah bulan Ramadan. Jadi penyebutan frasa itu menegaskan bahwa waktu berpuasa itu telah ditentukan harinya, dan sekaligus frasa tersebut mengandung konotasi waktu yang sebentar, tidak terlampau lama. Kenapa? Karena ma'dudat itu maknanya dapat dihitung. Sesuatu yang dapat dihitung sebenarnya itu adalah sedikit gitu ya, karena dapat dihitung. Ini juga memberikan kesan psikologis kepada orang yang ingin menjalankan ibadah puasa, yaitu bahwa puasa itu tidak berat kok sebenarnya, karena puasa itu hanya dilakukan pada beberapa hari tertentu saja, tidak sepanjang tahun. Nah, bagi yang sakit, faman kana minkum maridhon, nah sakit ini tidak ada kualifikasinya, sakitnya seperti apa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Artinya makna sakit ini sifatnya umum saja. Nah, sakit seperti apapun boleh untuk tidak berpuasa. Ya, tetapi memang kemudian para ulama mengelompokkan, memberikan kualifikasi sakit. Ya, sehingga sakit itu terbagi menjadi 3. Jadi ada orang yang sakit yang begitu parah gitu ya, sehingga yang bersangkutan apabila melaksanakan ibadah puasa itu bisa menyebabkan parahnya penyakit itu atau lambatnya kesembuhannya. Maka dalam hal sakit yang seperti ini, maka para ulama mengatakan wajib untuk tidak berpuasa. Nah, sakit yang memungkinkan orang melakukan ibadah puasa sekalipun mungkin sangat berat, tetapi dia masih bisa melaksanakan ibadah puasa, hanya saja memang berat untuk dilakukan, maka sakit yang seperti ini itu lebih afdol, lebih utama tidak berpuasa. Tapi kalau masih juga berpuasa selama itu tidak membahayakan, ya tidak apa-apa, tidak harus mengganti pada hari berikutnya. Nah, yang ketiga, sakit yang masih memungkinkan melaksanakan ibadah puasa secara tidak memberatkan gitu ya, sakit biasa saja. Maka dalam arti sakit yang seperti ini, maka boleh orang itu tidak berpuasa, boleh. Hanya saja berpuasa itu lebih utama. Nah, itulah yang disimpulkan oleh para ulama ketika di dalam ayat tersebut, faman kana minkum maridha, maka bila di antara kalian sakit, ya, sakitnya tidak ada kualifikasinya, maka ada kualifikasi yang dibuat oleh para ulama
seperti apa sebenarnya orang boleh tidak berpuasa. Nah, prinsipnya orang yang sakit mau berat, mau agak berat, mau ringan, itu boleh semua untuk membatal atau tidak berpuasa. Tetapi kalau itu sangat berat dan berakibat lebih parah sakitnya, maka wajib dia tidak berpuasa. Kalau berat, sangat berat, tetapi dia masih mampu melakukannya, maka lebih afdol itu untuk berbuka, tidak berpuasa. Tapi kalau ringan saja, lebih afdol berpuasa. Walaupun tidak berpuasa itu juga boleh. Au ala safarin, dan juga orang yang dalam perjalanan. Nah, perjalanan ini juga menjadi ilat sebab diberikannya dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa dengan ketentuan memang akan diganti di hari di luar bulan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan ketika dia safar. Nah, juga sama, ini tidak ada kualifikasinya, pergi yang sejauh berapa kilometer, kemudian pergi dalam rangka apa gitu ya. Misalkan saja pergi dalam rangka umroh, pergi dalam rangka bisnis, pergi dalam rangka, itu tidak ada, semua tidak ada kualifikasinya. Artinya semua perjalanan sejauh berapa kilo, untuk apa, prinsipnya orang yang dalam perjalanan safar itu boleh untuk tidak berpuasa dengan cara mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, karena tidak ada kualifikasinya, maka sama nanti dengan sakit itu. Para ulama membuat satu tipologi atau kondisi-kondisi safar, yaitu safar yang mengharuskan dia harus iftar, harus berbuka, safar yang juga lebih baik dia iftar, berbuka, atau safar yang lebih baik dia berpuasa untuk tidak iftar. Nah, sama dengan sakit tadi. Nah, sehingga para ulama kemudian mana saja kira-kira safar yang wajib kita ini berbuka, ya, wajib berbuka, jangan berpuasa ketika safar seperti itu. Nah, safar dalam kategori seperti apa gitu ya? Ya tentu safar ini adalah safar yang kalau kita tidak berbuka akan menyebabkan bahaya bagi safar kita, atau kita tidak mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Maka dalam konteks seperti ini, safar tadi itu mengharuskan kita untuk berbuka. Nah, ini banyak hadis yang bisa dijadikan sebagai rujukan, dalil akan wajibnya kita iftar ketika kita safar dalam kondisi tersebut. Misalkan saja hadis yang panjang dari Sa'id Al-Khudri, kami pernah safar bepergian bersama Rasulullah ke Makkah dalam keadaan puasa. Abu Sa'id melanjutkan, kemudian kami berhenti di suatu tempat. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu telah mendekati musuhmu, kata Rasulullah. Maka iftar, batalkan puasa itu akan lebih mengutamakanmu atau lebih menguatkanmu. Ya. Hal itu adalah rukhsah, kata Rasulullah. Sehingga di antara kami waktu itu adalah ada sebagian yang berpuasa, sebagian iftar. Nah, kemudian pada pagi berikutnya, Rasulullah bersabda kembali, kamu sekarang sudah lebih dekat lagi dengan musuhmu itu, dan iftar itu akan lebih menguatkanmu. Oleh sebab itu berbukalah kalian, iftarlah kalian. Hal itu adalah azimah. Azimah itu ketentuan pokok, gitu ya. Sehingga waktu itu ketika Rasulullah mengatakan ini azimah, kami semua iftar, tidak ada di antara kami yang tidak berpuasa. Itu hadis dari Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Nah, juga dari Jabir ibnu Abdullah, beliau juga meriwayatkan, apa kata beliau, Rasulullah dalam suatu perjalanan melihat satu kerumunan, dan seorang lelaki dikerumuni oleh orang banyak dan diteduhkan atau dilindungi di bawah terik matahari, gitu ya, mungkin di bawah pohon. Lalu beliau bertanya, ini ada apa ini? Mereka menjawab, ada orang berpuasa Rasulullah.
Lalu beliau bersabda, bukan suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Nah, itu ketika dilihat sampai orang itu harus mengalami sesuatu yang begitu berat karena puasanya, maka Rasulullah mengatakan puasa itu bukanlah suatu kebaikan dalam perjalanan kalau sampai memberatkan seperti tadi itu. Nah, hadis lain juga sama menerangkan bahwa dalam suatu perjalanan ke Mekah Rasulullah bersama rombongannya berpuasa. Dalam perjalanan itu beliau dilapori bahwa rombongan itu berat menjalankan puasa dan mereka menanti keputusan beliau. Lalu beliau meminta satu cawan air dan beliau minum di hadapan para sahabat yang banyak tadi itu. Nah, beberapa waktu sesudah itu beliau dilapori bahwa ternyata masih ada beberapa orang yang nekat puasa. Padahal sudah dicontohi oleh Rasulullah untuk berbuka saat itu. Lalu beliau bersabda, mereka itu pembangkang, mereka pembangkang, mereka pembangkang. Jadi, melihat dari beberapa hadis tadi itu, maka perjalanan seperti apa yang kita wajib bahkan iftar itu. Wajib iftar itu. Nah, yaitu perjalanan yang memang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk dilakukan puasa, di mana apabila orang tersebut melakukan puasa gitu ya, akan timbul mudarat pada dirinya atau akan membuatnya tidak bisa melakukan kewajiban lain yang harusnya dia lakukan. Dalam kondisi seperti ini maka orang wajib untuk iftar. Nah, perjalanan yang kemudian lebih utama iftar, tapi puasa boleh ya. Puasa silahkan, tetapi lebih utama gitu ya, lebih utama berbuka. Batalin puasa itu, tidak usah berpuasa gitu ya. Nah, jadi lebih utama tidak berpuasa. Nah, ini ada beberapa riwayat juga yang bisa menjadi sandaran hukumnya, yaitu dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah pernah melakukan satu perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, gitu ya. Sebagian berpuasa dan sebagian lain tidak berpuasa. Lalu beliau menyampaikan mereka yang tidak berpuasa bergiat dan melakukan beberapa pekerjaan. Sementara yang berpuasa itu lemah, tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan. Maka Anas melanjutkan, lalu beliau Rasulullah SAW maksudnya bersabda mengenai hal tersebut, pada hari ini orang yang tidak berpuasa mengambil pahalanya. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, lafadz inilah lafadznya Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nah, jadi hadis ini kalau dilihat adalah sangat mengapresiasi orang yang bahkan mereka ini tidak berpuasa karena mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting untuk perjalanan tersebut. Ya. Meskipun mereka ini tidak berpuasa gitu, bahkan dipuji di situ. Nah, sementara orang yang berpuasa tentu akan menjadi beban bagi yang lain. Misalkan saja bawa barang, perjalanan berat, yang satu berpuasa dalam kondisi lemas, tidak mungkin bawa barang, sedangkan yang tidak berpuasa kuat, sehat, bisa membawakan barang milik sahabatnya yang tidak berpuasa karena lemah tadi. Maka kata Rasulullah, orang yang tidak berpuasa telah mengambil pahalanya. Nah, inilah sehingga dengan ini bisa dikatakan bahwa puasa itu ya, atau berbuka iftar itu lebih utama ketimbang berpuasa. Nah, yang ketiga, perjalanan yang membolehkan baik iftar ataupun tidak berpuasa, tetapi berpuasa lebih utama, yaitu perjalanan yang tidak memberatkan meskipun itu jauh ya. Misalkan perjalanan-perjalanan yang menggunakan kendaraan yang nyaman, tidak berat gitu ya, tidak menguras tenaga. Kemudian perjalanan dengan pesawat terbang misalkan saja. Nah, itu boleh kita tidak berpuasa, tetapi tentu berpuasa itu mengingat pahala bulan Ramadan, tentu puasa itu jauh lebih utama. Tidak berpuasa itu jauh lebih utama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bagi yang tidak berpuasa karena safar, karena sakit atau karena safar tadi,
dengan kualifikasi-kualifikasi yang tadi sudah disebutkan oleh para ulama tadi, maka yang bersangkutan fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah menghitung puasa yang ditinggalkan itu untuk diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, pada hari-hari lain ini pernyataan mutlak, lepas gitu ya. Kapan hari lain itu? Ini juga tidak disertai juga dengan penjelasan, tidak ada juga kualifikasi. Ya, jadi pernyataan pada hari-hari yang lain, fa'iddatu min ayyamin ukhar itu membolehkan untuk melaksanakan qada secara acak, boleh secara tidak berurut gitu ya, tidak berurut. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa sebagai ganti dari yang ditinggalkan tadi, itu tidak masalah. Atau boleh secara berurutan juga. Karena memang fa'iddatu min ayyamin ukhar itu mutlak ya. Jadi pernyataan yang lepas. Tidak ada kualifikasi di situ harus berurut atau tidak berurut. Maka silahkan saja kita menjalankannya, kalau tidak berurut juga tidak masalah gitu ya. Begitu juga fa'iddatu min ayyamin ukhar itu tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Sehingga boleh orang melakukan, misalkan saja membayar hutang puasanya itu, menggantinya itu di bulan apa saja silakan, sebelum bulan Ramadan yang akan datang lagi gitu ya. Nah, ini juga bisa didasarkan pada riwayat dari Abu Salamah bahwa kata beliau, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sering berhutang puasa Ramadan di mana aku tidak dapat membayarnya kecuali setelah bulan Sya'ban. Yahya berkata, hal itu terhalang oleh kesibukan karena Rasulullah atau bersama Rasulullah SAW. Karena sibuknya Bunda Aisyah, jadi tidak segera mengqadha puasanya, tetapi beliau mengqadhanya bahkan di bulan Sya'ban, sudah mendekati bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini juga tidak masalah. Itu juga bisa menjadi argumen dasar bahwa ada orang bertanya puasa Syawal dulu karena keutamanya besar, atau mengganti hutang yang mengganti puasa Ramadan karena itu hutang. Bukankah hutang harus dahulukan? Itu juga tidak ada ketentuan seperti itu. Syawal tetap dilaksanakan pada bulan Syawal. Gitu ya. Syawal dilaksanakan pada bulan Syawal. Nah, sementara mengganti untuk bulan Ramadan itu kapan saja bisa diganti. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita lebih jelas gitu. Karena ada banyak orang yang bertanya, ini nyawal dulu atau mengganti puasa Ramadan dulu gitu. Ada yang mengatakan mengganti dulu karena itu hutang, harus didulukan, masa yang wajib malah dikalahkan dengan yang sunnah gitu ya. Nah, tapi tidak ada ketentuan yang seperti itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kelompok yang ketiga yang dapat rukhsah, dispensasi untuk tidak berpuasa adalah alladzina yutiqunahu, orang-orang yang amat berat untuk menjalankan ibadah puasa. Yaitu orang-orang yang mampu mengerjakan puasa tetapi dengan susah payah dan amat berat sekali. Biasanya mereka ini oleh para ulama dikatakan, oh ini orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, orang hamil atau wanita menyusui, orang yang sakit menahun, gitu ya, orang yang sakit menahun, atau orang yang sakit dan sulit dia akan sembuh, serta orang-orang lain yang menjalankan pekerjaan mereka yang begitu berat, ya, kuli atau porter misalkan ya, porter pelabuhan, porter bandara misalkan saja, itu pekerjaan begitu berat, atau kerja konstruksi bangunan di jalan, itu begitu berat. Mereka ini boleh untuk tidak berpuasa. Dan mereka tidak menggantinya, tetapi dengan fafidyatun ta'amu miskin. Mereka membayar fidyah sebagai ganti tadi itu. Nah, apabila mereka ini juga tidak mampu membayar fidyah karena mereka orang yang tergolong orang yang tidak mampu, susah, pekerjaannya berat dan susah mereka, sehingga ketika harus membayar fidyah itu menjadi berat, maka itu pun boleh tidak membayar fidyah.
gitu ya, tidak berpuasa tapi tidak membayar fidyah, juga nggak membayar fidyah itu ya. Tetapi nanti sekalipun berat, dalam tafsir At-Tanwir pun juga disarankan diupayakanlah seberat apapun untuk tetap berpuasa gitu, jangan sampai kemudian tidak bayar fidyah juga tidak berpuasa sekalipun itu berat gitu ya. Nah, di dalam tafsir At-Tanwir ini cara membayar fidyah itu ya. Jadi fidyah itu kalau dalam tafsir At-Tanwir itu berupa memberi makan satu orang miskin 1 kali makan untuk 1 hari tidak berpuasa. Itu dalam tafsir At-Tanwir. Caranya bagaimana ini? Tidak ada ketentuan bahwa fidyah itu wajib dibayar secara diecer setiap hari tidak berpuasa itu. Sekarang tidak berpuasa, sekarang bayar fidyah. Itu tidak ada ketentuan itu. Oleh karena itu, boleh dilakukan pembayaran fidyah secara sekaligus, baik sejak saat mulai tidak berpuasa di bulan Ramadan itu maupun setelah selesai seluruh bulan Ramadan, karena itu lebih memudahkan. Sekaligus gitu. Nah, sesuai dengan zahir ayat fafidyatun ta'amu miskin itu boleh seluruh fidyah itu diberikan kepada 1 orang yang miskin itu. Atau bila mana ini, kalau ini fidyah berupa memberikan makan, boleh gitu ya. Fidyah itu diberikan kepada 1 orang miskin kalau itu berupa bahan makanan. 1 orang miskin saja, tidak mesti harus kalau 30 hari orang 30 orang miskin. Boleh juga diberikan dalam 1 hari saja kepada sejumlah orang miskin sesuai jumlah hari tidak berpuasa. Misalkan saja memberi makan 1 hari saja untuk 30 orang miskin. Ya, 30 orang miskin sehari saja untuk membayar fidyah 30 hari. Itu boleh juga. Atau mengenai wujud dari fidyah itu yang dikeluarkan berupa apa? Ya, para ulama juga dikutip dan diamin dalam tafsir At-Tanwir itu adalah bisa berupa makanan siap santap seperti dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu menyiapkan makanan dan mengundang sekaligus 30 orang miskin gitu ya, untuk 30 hari berpuasa. Yang kedua, bahan pangan seperti gandum, ya, tamer. Kalau di Indonesia mungkin beras 6 ons per hari gitu ya. Nah, ini juga dibolehkan. Sementara fidyah yang diwujudkan dalam pembayaran bentuk uang tunai itu senilai makanan atau bahan makanan yang diberikan kepada orang miskin, ini juga ada yang membolehkan, ya, tetapi ada juga yang tidak membolehkan. Gitu ya. Jadi memang berselisih pendapat para ulama. Ada fatwa-fatwa yang tidak membenarkannya, sementara juga ada fatwa-fatwa yang membolehkannya. Tetapi kalau dilihat dari segi sifat liquid dari uang sehingga lebih luas gitu ya, dan dapat digunakan untuk kebutuhan yang diprioritaskan oleh orang miskin, maka pendapat yang membolehkan pembayaran fidyah dengan uang lebih rajih. Itulah pendapat dari tafsir At-Tanwir Muhammadiyah ini. Jadi boleh membayarkan fidyah dengan uang dalam bentuk uang senilai bahan pangan tadi itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ditutup dengan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya. Nah, terhadap tafsiran ini memang ada yang berpendapat semua kebaikan-kebaikan itu yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Gitu. Tetapi memang lebih banyak menafsirkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kayak seperti tadi ya, ada orang yang berat sekali sebenarnya untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi sebenarnya dia sanggup sekalipun dia berat. Karena itu pun juga tidak membahayakan bagi jiwanya. Maka memang lebih baik dia berpuasa. Kayak tadi ya,
porter misalkan saja. Tapi kalau dia mampu, usahakan untuk melakukan puasa. Sekalipun tidak puasa itu lebih afdol ya. Tetapi kalau kemudian dia nggak sanggup juga bayar fidyah karena orang nggak punya, masa dia nggak puasa pun juga nggak bayar fidyah. Ya semampunya kemudian ya. Kalau tidak bisa sebulan ya. Tetapi bagi mereka yang sakit ringan, sekalipun dia boleh untuk tidak berpuasa, lebih baik gitu ya. Mereka berpuasa gitu ya, karena itu lebih baik bagi mereka. Sama juga dengan tadi fidyah itu. Fidyah itu lebih baik, dia boleh memberikan satu hari tidak berpuasa untuk satu orang miskin. Ya. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan kelebihan kebaikan yang banyak, ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah ini, dia boleh kemudian tidak hanya untuk satu orang. Ya, walaupun dia misalkan saja 1 bulan 30 orang dia harus bayar fidyah. Mungkin dia tidak hanya untuk 30, 60 misalkan saja, 45. Itu juga jauh lebih baik. Atau yang takarannya misalkan 6 on dia. Lebih dari itu gitu ya. Atau sekali makan misalkan saja, tapi dia hitungnya adalah sehari 3 kali makan. Itu juga jauh lebih baik. Itu makna faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau cuman sakit-sakit ringan saja gitu ya, safar-safar yang ringan saja, tentu berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian betul-betul mengetahui begitu besar manfaat dan pahala dari puasa itu. Itulah ayat 184. Nah, ini kita bisa lanjut atau tidak waktunya? Masih 2 menit Ustaz. Oke. Jadi rupanya kita tidak bisa melanjutkan ya karena waktunya sudah selesai. Ya, sudah habis ya. Jadi itulah Bapak Ibu tafsir dari, berarti kita baru sampai ayat 184 ya, 184. 185-nya insya Allah nanti akan kita sambung ya pada udah bulan puasa itu ya. Sudah bulan puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzul Khalil sudah menjelaskan dari tafsir Al-Baqarah ayat 184. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena waktu ini sudah menjelang Isya, mungkin untuk saya tanya jawab kami tetap akan buka, namun hanya satu penanya kami persilahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa open mic ataupun di chat komentar di Zoom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama, seandainya kita masih punya hutang puasa, menjelang Ramadan kita menstruasi, sehingga tidak bisa untuk melunasi hutang puasa kemarin, itu kita harus membayar fidyah atau mengganti puasa setelah Ramadan. Yang kedua, untuk membayar fidyah itu 1 kali makan atau 1 hari makan. Seandainya 1 hari makan, orang kan belum tentu sehari makan 3 kali. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat nggih. Ini sebenarnya sudah agak pernah dibahas dalam fatwa Majelis Tarjih ya, tentang bagaimana kalau orang ini yang hutang tahun sekarang belum terbayar, belum tergantikan, sudah masuk bulan Ramadan gitu ya. Apakah kita bayar fidyah atau tetap mengganti? Nah, karena zahir teks ayat tadi itu tetap fa'iddatun min ayyamin ukhar, berarti tetap harus mengganti puasa. Ya, mengganti puasanya, bukan dengan bayar fidyah. Karena bayar fidyah itu adalah khusus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqunahu itu. Tetapi orang yang tidak karena yutiqunahu gitu ya, maka dia harus
membayarnya, mengganti puasa itu, walaupun itu sudah melewati tahun yang seharusnya dia ganti. Nah, kalau itu disebabkan karena kelalaian, maka memang banyak pendapat dari para ulama, dia membayar kafarat sekaligus juga menyaur puasanya. Tetapi di Muhammadiyah itu tidak diputuskan seperti itu, tidak difatwakan seperti itu. Jadi tetap hanya mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan sekalipun sudah melewati tahun berikutnya gitu ya, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu di fatwanya. Ngeten nggih Ibu nggih. Nah, sementara tadi soal fidyah, apakah sehari kita tinggalkan untuk 3 kali makan ketika kita ini, tetap tadi dalam tafsir At-Tanwir tadi sudah dijelaskan bahwa itu sekali makan untuk setiap hari yang ditinggalkan, sekali makan. Tetapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau kemudian yang bersangkutan menginginkan untuk membayarnya itu sekali meninggalkan puasa, fidyahnya untuk 3 kali sehari makan itu juga tentu lebih utama kalau dia mampu. Ya, saya orang kaya misalkan aja, mampulah kalau saya tinggalkan 1 bulan. Nah, bukan saya hitung sekali makan, tetapi sehari makan 3 kali misalkan saja. Itu juga diperkenankan. Bahkan kalau kita lihat dalam flyer yang ada di Lajismuh Muhammadiyah itu 3 kali ya. Nah, jadi 15 sekali makan kali 3, 45.000. Misalkan 15.000 sekali makan kali 3, 45.000. Nah, itu tentu lebih utama. Tetapi prinsipnya lah sekali makan. Ngeten nggih, Ibu? Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih Ustadz jawabannya. Dan menjadi ilmu dari ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Baik Bapak Ibu jamaah, karena waktu sudah Isya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Dan sebagai informasi tambahan untuk kajian Ba'da Maghrib, insya Allah kita akan gantikan di bulan puasa ini, yang semula kita mulai pada maghrib, nanti di bulan puasa kita mulai pukul 16.45 sampai dengan menjelang berbuka. Nanti bisa mengakses di YouTube Masjid Islamic Center maupun di Zoom, atau bisa mengikuti langsung live streaming. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Untuk mengakhiri kajian malam hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Kholis yang telah membagi ilmunya, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kok lambat ya Mas? Kalian